Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Francis Ngannou sebagai sahabatnya Kamaru Usman mengklaim bahwa Kamaru Usman tidak dapat berlatih untuk pertarungan trilogi di UFC 286 melawan Leon Edwards karena cedera. Kamaru Usman yang ingin merebut kembali tahta miliknya setelah sang juara baru yaitu Leon Edwards mencetak kemenangan KO pada ronde kelima di kepalanya Kamaru Usman dengan head kick yang sangat amat keras. Itu adalah salah satu comeback terbesar di dunia. Dan dengan itu, keduanya datang kembali untuk ketiga kalinya dalam trilogi mereka, sehingga banyak yang mengira bahwa Kamaru Usman akan menang. Namun pada akhirnya justru Leon Edwards yang mengendalikan pertarungan dan memenangkan keputusan mayoritas, yang mana itu adalah penampilan yang sangat luar biasa dari fighter asal Inggris itu. Francis Ngannou sebagai sahabatnya Kamaru Usman berbicara di channel YouTube-nya dan mengungkapkan bahwa Kamaru Usman tidak dapat berlatih karena cedera. Si manusia paling menakutkan itu berkata, biasanya ketika orang tersingkir atau kalah, mereka tidak akan kembali bertarung, seperti mereka akan goyah. Kamaru Usman ada di sana sebelum malam ini, dan seperti banyak langkah mundur. Saya tahu dia tidak dapat berlatih, dan dia tidak mampu berlatih dengan baik, karena banyak cedera, tapi dia ada di sana. Tapi apakah itu masalahnya? Ya belum pasti. Tetapi dalam video UFC Countdown dan video yang disematkan, Kamaru Usman terlihat sedang berlatih, tapi mungkin dia tidak bisa berlatih sebanyak atau sekeras yang dia inginkan karena cedera yang disadari oleh Francis Ngannou. Tentu saja sebelum pertarungan UFC 286 resmi, Kamaru Usman terlihat mengenakan penyangga tangan dan dia telah vokal tentang seberapa parah lututnya. Namun bahkan dengan dia dipukul, dia pikir dia menang dan yakin dia akan mendapatkan kembali ke pertarungan keempat dan merebut kembali gelarnya lagi. Nah, ngomong-ngomong soal Francis Ngannou, dia saat ini adalah free agency, tetapi sedang dalam negosiasi untuk melawan Deontay Wilder. Setelah itu, ia berencana untuk kembali ke MMA dan mengungkapkan bahwa beberapa promotor besar seperti One Championship dan PFL akan mengontrak Francis Ngannou sekaligus, alias Francis Ngannou langsung mendapatkan kontrak dari dua promotor sekaligus. Mantan juara interim kelas lightweight yaitu Dustin Poirier bisa saja bertempur kembali dengan mantan lawannya di oktagon. Dustin Poirier sedang menunggu tugas dari UFC untuk pertarungan berikutnya setelah menyelesaikan Michael Chandler sebagai kandidat Fight of the Year November lalu. Dustin Poirier kembali ke kolom kemenangan setelah kalah dari Charles Oliveira untuk gelar kelas lightweight di UFC 269. Dustin Poirier berada di tempat yang tidak biasa di dalam kelas lightweight UFC. Dia kalah dalam dua perebutan gelar di kelas lightweight dengan cara yang sama, yaitu kuncian rear naked choke dari sang mantan juara kelas lightweight yaitu Khabib Nurmagomedov dan Charles Oliveira. Terlepas dari kemunduran perebutan gelarnya, Dustin Poirier masih menjadi salah satu fighter terbaik di dunia dan punya nama besar di UFC. Saat ini, Dustin Poirier ingin melanjutkan title fight ketiganya untuk sabuk emas UFC. Dan Dustin Poirier mungkin memiliki lawan yang sesuai dengan keinginannya untuk pertempuran seru di dalam oktagon. Di sisi lain, setelah mengalahkan Rafael Fiziev di UFC 286, Justin Gaethje menyerukan pertandingan ulang melawan Dustin Poirier untuk pertarungan berikutnya di antara kemungkinan pertarungan lainnya. Selama wawancara baru-baru ini dengan Fansite MMA, Dustin Poirier menyatakan minatnya untuk bentrok dengan Justin Gaethje selanjutnya. Kata Dustin Poirier, "Ini pertarungan yang membuat saya gugup. Ketika saya mendengar sebuah nama dan saya merasa gugup, tapi itu adalah motivasi. Pertarungan seperti itu yang saya inginkan. Sama halnya dengan Michael Chandler. Ketika saya mendengar nama Michael Chandler, saya gugup karena saya tahu bahaya dari pertarungan semacam itu, dan itulah yang memotivasi saya. Sama halnya dengan Justin Gaethje. Jika UFC memanggil saya dan Justin Gaethje adalah nama yang UFC ucapkan, mungkin itu terjadi. Kita lihat saja nanti." Dustin Poirier pernah bertarung dengan Justin Gaethje dan mengalahkan Justin Gaethje dalam main event pada April 2018 melalui TKO di ronde keempat. Yang mana dalam dua pertarungan berikutnya, Dustin Poirier memenangkan sabuk interim kelas lightweight atas Max Holloway di UFC 236. Justin Gaethje seperti halnya Dustin Poirier, dia juga ingin mendapatkan gelar kelas lightweight setelah kalah dari Charles Oliveira di UFC 274. Dan Justin Gaethje sempat meraih kemenangan mengesankan atas Michael Chandler dan Tony Ferguson
dalam beberapa tahun terakhir. Dustin Poirier dan Justin Gaethje berpotensi menjadi pertarungan unggulan untuk kartu Conor McGregor versus Michael Chandler yang akan datang, ditetapkan sekitar akhir tahun ini. Conor McGregor dan Michael Chandler baru saja menyelesaikan waktu mereka sebagai pelatih The Ultimate Fighter 31. Pertandingan ulang Dustin Poirier dan Justin Gaethje kemungkinan akan mirip dengan dua semi-truk yang bertabrakan dan bisa menjadi pelopor untuk pertarungan paling hebat di tahun 2023. Bryce Mitchell sebagai fighter kelas featherweight mengatakan kemenangan Islam Makhachev atas Alexander Volkanovski itu semua dikarenakan kecurangan. Islam Makhachev membawa semua uang minyak dari Timur Tengah. Untuk UFC berangkat bulan lalu, sang pound for pound itu melintas dunia untuk menggelar acara pertamanya di Australia sejak pra-pandemi, dan sebagai headliner yang tepat pada kesempatan itu, Alexander Volkanovski dari negara itu menembak untuk status double champ. Setelah mendominasi divisi kelas featherweight, Alexander Volkanovski naik ke kelas lightweight untuk menandai tantangan pertama di masa pemerintahan Islam Makhachev. Sementara raja seberat 145 pound itu mengatasi kerugian kalah tinggi badan dengan membuat pertarungan yang menjadi sangat kompetitif, yang pada akhirnya tidak cukup baginya untuk keluar dari RLC Arena dengan 2 sabuk. Setelah 25 menit adu kemampuan, ketiga juri memberikan skor untuk kemenangan Islam Makhachev. Tetapi hasil itu jauh dari suara bulat di seluruh komunitas, dengan hampir 40% dari 4.300 kartu skor fans mendukung kemenangan Alexander Volkanovski. Nah, salah satu fighter kelas featherweight yaitu Bryce Mitchell berkata, "Saya tahu Alexander Volkanovski memenangkan pertarungan itu." Selama wawancara baru-baru ini dengan Fanatic View, penantang kelas featherweight dengan ranking 11 itu yaitu Bryce Mitchell ditanya bagaimana dia mencetak skor dalam kontes antara sang juara kelas featherweight melawan sang juara kelas lightweight. Nah, menurut Bryce Mitchell, tidak ada keraguan bahwa Volkanovski melakukan cukup banyak hal untuk mengangkat tangannya di depan hadapan tuan rumah. Faktanya, Bryce Mitchell percaya hasil yang benar begitu jelas hingga headliner UFC 284 pasti telah dicurangi untuk menguntungkan Islam Makhachev karena uang minyak yang dia bawa dari Timur Tengah. Kata Bryce Mitchell, "Pertarungan itu dicurangi, Bung. Anda tahu dia membawa semua uang itu dari Timur Tengah. Saya kira mereka hanya membayar para juri. Saya tahu Alexander Volkanovski memenangkan keputusan. Saya tidak berpikir apa-apa. Saya tahu dia menang. Dan saya tahu bahwa dia telah dicurangi. Saya tidak bodoh. Anda tidak bisa memberitahu saya omong kosong itu tidak dicurangi. Saya tidak membelinya. Anda dapat membayar hakim berapapun yang Anda ingin bayarkan kepada mereka. Saya tahu Alexander Volkanovski memenangkan pertarungan itu. Sedangkan gue rasa kalau sampai dicurangi ya nggak mungkin juga. Cuma memang pertarungan mereka memang bisa diperdebatkan siapa yang semestinya menang. Tapi perlu diketahui bahwa jika pertarungan gelar, sekali lagi jika pertarungan gelar berakhir di tangan juri dan terlihat imbang, maka jangan harap yang menantang akan menang. Karena untuk bisa merebut sabuk dari sang juara yang sesungguhnya, Anda harus menang finish, entah itu dengan knockout atau submisi, tanpa penilaian juri. Dan kalaupun berakhir dengan penilaian juri, Anda harus menang secara dominan, tidak boleh 50-50. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.